Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang menonton video ini, terutama untuk Bu Jelisar selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 1, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis proyek kami, yaitu tentang analisis pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada Gojek. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Intan Sapitri dengan NIM 2023-748. Kemudian ada rekan saya bernama Nur Amalia Putri dengan NIM 2023-798. Juga ada Nira Septiani dengan NIM 2023-799. Dan terakhir ada Syifa Nadila dengan NIM 2023-70115. Mari kita masuk ke materinya. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini adalah kami menganalisis pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada Gojek. Nah, fokus kami adalah untuk mengidentifikasi ancaman seperti dan kehilangan data serta strategi untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem. Lalu, yang kami harapkan adalah hasilnya menjadi solusi bagi Gojek dan acuan bagi perusahaan lain. Kemudian, rumusan masalah yang ada di analisis kami yaitu yang pertama, bagaimana pengenalan internal yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi siklus pendapatan di Gojek. Lalu yang kedua, apa saja potensi ancaman dan kelemahan yang dihadapi pada siklus pendapatan Gojek. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi di siklus pendapatan pada Gojek. Selanjutnya, tujuan dari analisis kami. Yang pertama, ada analisis pengendalian internal siklus pendapatan pada Gojek. Lalu yang kedua, ada identifikasi ancaman dan kelemahan siklus pendapatan Gojek. Yang ketiga, ada strategi dan rekomendasi untuk optimalkan sistem pendapatan Gojek. Lalu manfaat dari penelitian analisis kami yaitu yang pertama, mengenai tentang wawasan, yaitu acuan pengendalian internal untuk keamanan data dan efisiensi operasional Gojek. Yang kedua, manfaat bagi penulis, yaitu memperdalam pemahamannya pengendalian internal SIA. Yang ketiga, bagi penulis selanjutnya, manfaatnya adalah landasan teoritis dan praktis bagi studi SIA di perusahaan teknologi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama, apa itu sistem? Sistem adalah rangkaian elemen yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bergantung, serta bekerja secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, dengan subsistem yang mendukung sistem lebih besar. Kemudian, apa itu informasi? Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna, bermakna, dan relevan yang membantu memperbaiki pengambilan keputusan saat ini dan di masa depan. Kemudian, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah proses sistematis yang mencakup pengumpulan, identifikasi, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Kemudian, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi keuangan untuk mendukung pengambilan dan formal. Lalu, dalam sistem informasi akuntansi terdapat komponen, yaitu terdapat 6 komponen. Yang pertama ada, lalu yang kedua ada prosedur dan instruksi, dan yang ketiga ada data, keempat ada perangkat lunak, yang kelima ada infrastruktur teknologi informasi, dan yang keenam ada pengendalian internal. Lalu, fungsi sistem informasi akuntansi itu ada 3. Yang pertama, mengubah data menjadi informasi. Yang kedua, mengumpulkan dan menyimpan data. Dan yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai. Lalu yang keempat, ada, nanti di-cut ya, yang lalu ada keempatnya. Gue yang cut. Lanjut, lalu selanjutnya ada manfaat dari sistem informasi akuntansi. Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan menekan biaya. Yang ketiga, berbagai pengetahuan. Yang keempat, optimalkan rantai pasokan. Dan yang kelima,
perbaiki kontrol internal. Yang keenam, meningkatkan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya, jika ada manfaat, pasti ada ancamannya dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, bencana alam dan politik. Yang kedua, kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan. Yang ketiga, tindakan yang tidak disengaja. Yang keempat, tindakan disengaja atau computer crimes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu adalah serangkaian prosedur dan kebijakan yang diterapkan oleh organisasi untuk memastikan efisiensi operasional, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang mana pengendalian internal ini akan melibatkan peran aktif dari seluruh pihak dalam organisasi. Kemudian di sini ada tujuan dari pengendalian internal. Yang pertama itu adalah menjaga dan mengamankan aset organisasi. Jadi perusahaan itu akan punya kontrol penuh terhadap aset seperti uang, persediaan, dan juga peralatan, sehingga terhindar dari pencurian dan juga penyalahgunaan atau kerusakan. Yang kedua itu memastikan akurasi dan keandalan data akuntansi, serta laporan keuangan. Misalnya seperti membatasi akses pada data-data penting seperti data penjualan atau penggajian untuk menghindari akses yang tidak sah, sehingga laporan keuangannya itu tetap akurat. Yang ketiga itu mendorong efisiensi operasional dan juga penghematan. Contohnya itu misalnya manajer akan selalu meninjau dan juga menyetujui jadwal produksi untuk memastikan bahwa produksinya itu sesuai dengan targetnya dan juga sesuai dengan sumber daya yang tersedia, jadi bisa menghilangkan yang namanya pemborosan. Yang keempat itu adalah meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Misalnya itu kayak kebijakan perusahaan dalam siklus pengeluaran, di mana setiap pembelian bahan baku itu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari manajernya. Selanjutnya itu ada fungsi dari pengendalian internal. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama itu ada preventive controls. Pengendalian internal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu masalah. Misalnya pengendalian akses terhadap aset, data, dan juga informasi, memisahkan tugas antar karyawan untuk mencegah terjadinya pencurian, kecurangan, dan juga manipulasi, serta merekrut karyawan yang berkualifikasi tinggi untuk mencegah terjadinya kegagalan operasional. Selanjutnya yang kedua itu ada detective controls. Nah, pengendalian internal ini tuh dilakukan untuk mendeteksi masalah yang terjadi, misalnya melakukan perhitungan persediaan fisik dan juga merekonsiliasi hasil perhitungan dengan jumlah yang tercatat pada sistem untuk mendeteksi terjadinya kehilangan persediaan. Atau bisa juga dengan membandingkan saldo kas perusahaan dengan saldo yang tercatat di laporan bank untuk mendeteksi adanya kesalahan pencatatan. Untuk yang ketiga itu ada pengendalian corrective controls. Pengendalian internal ini dilakukan untuk memperbaiki masalah yang sudah terjadi. Misalnya itu seperti meningkatkan pengawasan pada area penyimpanan persediaan, memperbaiki kesalahan pencatatan transaksi keuangan, dan juga meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan pelatihan yang menyeluruh dan memadai. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur pengendalian internal. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini sangat penting karena dengan adanya struktur organisasi, tugas dan wewenang organisasi itu jadi lebih terorganisir dan mengurangi resiko kebingungan karyawan terhadap tanggung jawabnya. Yang kedua itu ada sistem otorisasi dan juga prosedur pencatatan. Otorisasi itu akan memastikan bahwa tindakan-tindakan penting seperti pembelian atau pembayaran itu harus disetujui dulu oleh pihak yang berwenang. Sementara prosedur itu akan memastikan semua transaksi dicatat secara lengkap dan juga tepat. Yang ketiga itu ada selanjutnya yang ketiga ada praktik yang sehat. Nah, praktik yang sehat ini tuh berarti perusahaan tuh memiliki aturan dan juga kebijakan yang memastikan segala sesuatu tuh dilakukan dengan cara yang benar, jujur, dan juga adil. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, pemilihan karyawan yang tepat itu bisa membantu memastikan bahwa setiap fungsi perusahaan dijalankan dengan benar dan sesuai prosedurnya, sehingga mencegah terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan. Selanjutnya di sini ada definisi dari siklus pendapatan.
Jadi siklus pendapatan ini adalah serangkaian aktivitas bisnis yang terus berulang dan juga berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan, serta pengumpulan pembayaran atas penjualan barang tersebut. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa produk itu tersedia tepat waktu dengan harga yang tepat. Selanjutnya di sini ada aktivitas bisnis pada siklus pendapatan. Yang pertama itu ada sales order entry. Nah, sales order entry ini terdiri dari 4 proses. Yang pertama ada penerimaan pesanan pelanggan, yang mana pesanan ini bisa diterima melalui website atau melalui toko langsung, dan data pesanannya itu akan dicatat dalam sales order. Nah, untuk proses yang kedua itu ada persetujuan kredit. Jika pelanggan melakukan pembelian secara kredit, perusahaan tuh harus melakukan pengecekan apakah pelanggan itu tuh memenuhi persyaratan untuk menerima kredit atau tidak. Untuk proses yang ketiga itu ada memeriksa ketersediaan inventory. Jika persediaannya mencukupi, pesanannya itu akan diproses, tetapi jika persediaannya tidak mencukupi, maka perusahaan itu akan langsung membuat back order atau untuk melakukan pembelian persediaan yang habis tersebut. Untuk proses yang keempat itu adalah menanggapi permintaan pelanggan. Pada tahap ini, biasanya perusahaan itu akan memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan secara cepat dan juga akurat. Nah, selanjutnya itu untuk aktivitas yang kedua ada shipping atau pengiriman. Shipping atau pengiriman ini tuh terdiri dari dua proses. Yang pertama itu adalah mengambil dan juga mengepak pesanan. Nah, ini tuh bagian pekerja gudang akan menggunakan kartu pengambilan barang untuk mengeluarkan barang dari gudang, kemudian melakukan pengemasan. Untuk yang proses kedua itu adalah mengirimkan pesanan yang sudah dikemas sebelumnya. Nah, biasanya bagian pengiriman itu akan memastikan terlebih dahulu barang yang dikirim sesuai dengan jumlah yang tertulis di kartu pengambilan barang dan juga sales order. Untuk selanjutnya ada aktivitas yang ketiga itu billing atau penagihan. Untuk billing ini terdiri dari dua proses. Proses yang pertama adalah pembuatan faktur. Faktur ini berisi informasi jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Nah, untuk proses yang kedua itu adalah memperbarui piutang usaha. Setelah faktur itu dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan, nanti bagian piutang usaha itu akan menambahkan saldo piutang pelanggan pada sistem. Untuk aktivitas yang terakhir itu adalah cash collection. Nah, aktivitas ini tuh meliputi penerimaan pembayaran dari pelanggan melalui cek, transfer bank, ataupun kartu kredit dan metode lainnya, di mana setiap pembayarannya itu akan dicatat dan juga sistem itu akan langsung otomatis mengurangi saldo piutang pelanggannya. Selanjutnya, di sini ada fungsi terkait siklus pendapatan. Yang pertama itu ada fungsi penjualan. Fungsi ini tuh ditunjukkan untuk menerima order pembelian dari pelanggan dan juga menambahkan sejumlah informasi yang belum sesuai pada order tersebut. Untuk fungsi yang kedua itu ada fungsi kredit. Fungsi ini tuh digunakan untuk mengecek dan juga mencatat kelayakan kredit pelanggannya, serta berwenang untuk memberikan persetujuan pemberian kredit kepada pelanggan. Yang selanjutnya itu ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini tuh digunakan untuk menyimpan bahan baku yang akan diproduksi dan juga menyiapkan barang yang telah dipesan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini tuh digunakan untuk mendistribusikan barang dari gudang perusahaan kepada pelanggannya atas dasar surat order pengiriman yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya ada fungsi penagihan. Fungsi penagihan ini digunakan untuk mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan untuk dilakukan penagihan sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Yang terakhir itu ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini digunakan untuk mencatat dan juga melaporkan sejumlah piutang yang timbul atas penjualan barang atau jasa kepada pelanggan secara kredit. Selanjutnya di sini ada ancaman pengendalian internal pada siklus pendapatan. Yang pertama itu, jadi pengendalian internal yang memadai pada siklus pendapatan itu akan memastikan bahwa transaksi akan diotorisasi dengan benar. Artinya transaksi penjualan yang terjadi itu telah mendapatkan persetujuan, terutama penjualan kredit. Yang kedua itu transaksinya bersifat valid atau benar-benar terjadi. Yang ketiga itu adalah transaksi yang valid itu akan dicatat secara akurat sehingga terhindar dari kesalahan. Yang keempat, itu asetnya akan dilindungi dari resiko kehilangan ataupun pencurian. Dan yang terakhir, memastikan bahwa aktivitas bisnis dalam siklus pendapatan ini akan menjadi efisien dan juga efektif. Selanjutnya di sini ada ancaman terkait siklus
Ancaman dan juga pengendalian internal terkait siklus pendapatan. Nah, untuk yang aktivitas bisnis yang pertama itu adalah masalah-masalah yang umum terjadi. Untuk ancamannya itu yang pertama ada data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Prosedur pengendalian internalnya yang bisa diterapkan itu dengan menerapkan kontrol pemrosesan data bawaan, membatasi akses ke data master, dan juga mengontrol perubahan dalam data master. Untuk ancaman yang kedua adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atau informasi yang sensitif. Nah, ini pengendalian internal yang bisa dilakukan itu dengan pembatasan akses ke data induk. Yang kedua itu bisa melakukan enskripsi pada file yang bersifat sensitif. Untuk ancaman selanjutnya itu bisa berupa kehilangan atau kerusakan data. Nah, pengendalian internal yang dilakukan itu bisa dengan cara melakukan pencadangan dan prosedur pemulihan atas bencana yang sudah terjadi. Ancaman yang ketiga itu ada kinerja yang buruk. Ini pengendalian internalnya itu bisa dilakukan dengan membuat laporan manajerial. Selanjutnya itu ada ancaman yang terjadi di aktivitas bisnis entry pesanan penjualan. Untuk ancaman yang pertama itu ada pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, pengendalian internal yang dilakukan itu bisa dengan melakukan pengendalian entry data, edit entry data. Selanjutnya, di sini ada aktivitas bisnis yang kedua, itu adalah aktivitas terkait entry pesanan penjualan atau sales order entry. Nah, ancaman yang bisa terjadi itu yang pertama, pesanan yang tidak lengkap dan juga tidak akurat. Untuk pengendalian internalnya, itu yang pertama bisa melakukan pengendalian edit entry data, dan yang kedua itu melakukan pembatasan akses ke data induk atau data master. Ancaman yang selanjutnya itu adalah pesanan yang tidak valid. Nah, pengendalian internalnya itu bisa dilakukan dengan penggunaan tanda tangan digital. Yang ancaman selanjutnya itu adalah piutang tidak tertagih. Pengendalian internal yang bisa dilakukan atas ancaman ini adalah pembatasan kredit, otorisasi khusus untuk penjualan kepada pelanggan baru ataupun penjualan yang di luar batas kredit pelanggan. Selanjutnya itu bisa dengan mengelompokkan piutang berdasarkan usianya. Untuk ancaman selanjutnya itu bisa terjadi berupa kehabisan stok persediaan. Pengendalian internal yang bisa dilakukan itu seperti menerapkan sistem pengendalian persediaan yang perpetual, menggunakan barcode atau RFID, melakukan pelatihan atau training, melakukan perhitungan fisik, persediaan secara periodik, dan memprediksi penjualan dan laporan aktivitas. Selanjutnya itu ada ancaman terkait kehilangan pelanggan. Nah, ini pengendalian internal yang dilakukan itu bisa dengan menerapkan sistem CRM atau Customer Relationship Management, situs swadaya, dan juga evaluasi yang tepat atas peningkatan layanan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan meneruskan pembahasan mengenai ancaman dan pengendalian internal pada siklus pendapatan. Aktivitas yang berikutnya itu ada pengiriman atau shipping. Pada aktivitas ini terdapat 3 ancaman. Yang pertama itu, ancaman yang pertama ada memilih barang atau kuantitas yang salah. Untuk ancaman ini diperlukan kontrol teknologi RFID atau barcode dan juga rekonsiliasi daftar pemilihan untuk detail pesanan penjualan. Ancaman yang kedua yaitu pencurian persediaan. Pengendalian internal yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman ini yaitu ada pembatasan akses fisik ke persediaan, yang kedua ada dokumentasi seluruh transfer persediaan, yang ketiga teknologi RFID dan barcode, yang keempat membatasi kemampuan membatalkan penjualan, yang kelima yaitu pengendalian pembuatan dan pengiriman hanya untuk pelanggan setelah waktu, dan yang terakhir yaitu penghitungan fisik inventaris secara berkala dan rekonsiliasi terhadap jumlah yang dicatat. Untuk ancaman yang ketiga yaitu kesalahan pengiriman yang meliputi penundaan atau kegagalan pengiriman, jumlah yang salah, barang yang salah, atau alamat yang salah di aplikasi. Nah, untuk pengendalian atau kontrol yang diperlukan untuk ancaman ini adalah rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan, daftar pengambilan, dan slip pengepakan. Yang kedua yaitu penggunaan sistem RFID untuk mengidentifikasi penundaan pengiriman. Selanjutnya yaitu entry data melalui pemindaian kode batang dan RFID.
Selanjutnya, kontrol entry data jika data pengiriman yang dilakukan pada terminal yang berbeda. Dan kontrol yang terakhir yaitu konfigurasi sistem ERP untuk mencegah pengiriman yang tertunda. Aktivitas yang terakhir yaitu ada penagihan atau billing. Penagihan atau billing itu ada beberapa ancaman. Yang pertama itu ada kegagalan dalam menagih. Pengendalian internal yang dapat dilakukan untuk ancaman ini yaitu pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman, dan rekonsiliasi berkala faktur dengan pesanan penjualan, tiket pengambilan, dan dokumentasi pengiriman. Ancaman selanjutnya yaitu kesalahan penagihan. Pengendalian internal yang dapat dilakukan adalah konfigurasi sistem untuk otomatis memasukkan data penagihan, pendaftaran akses ke data master harga, kontrol entry data, dan rekonsiliasi dokumen pengiriman. Ancaman berikutnya yaitu ada kesalahan posting dalam piutang usaha. Untuk pengendalian internal yang dapat dilakukan yaitu kontrol entry data, rekonsiliasi total batch, pengiriman laporan bulanan kepada pelanggan, rekonsiliasi akun anak perusahaan dengan buku besar umum. Dan ancaman selanjutnya yaitu memo kredit tidak akurat atau tidak valid. Untuk ancaman ini, pengendalian internal yang perlu dilakukan yaitu pemisahan tugas, otorisasi memo kredit, dan fungsi entry penjualan dan pemeliharaan akun pelanggan. Yang kedua yaitu konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada dokumentasi yang sesuai atau pengembalian barang fisik atau otoritas khusus dari manajemen. Next. Untuk aktivitas selanjutnya yaitu ada penerimaan kas. Penerimaan kas ini terdiri dari dua ancaman. Yang pertama itu pencurian uang tunai. Untuk pencurian uang tunai, kontrol yang dapat dilakukan adalah pemisahan tugas. Orang yang menangani pembayaran dengan pelanggan tidak boleh juga untuk memposting pembayaran ke akun pelanggan dan membuat atau mengurangi memo kredit. Dan juga tidak boleh rekonsiliasi rekening bank. Pengendalian internal yang kedua yaitu penggunaan EFT, FEDI, dan kotak surat untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh karyawan. Yang ketiga yaitu memperoleh dan menggunakan UPIC untuk menerima pembayaran EFT dan FEDI dari pelanggan. Yang keempat yaitu segera setelah membuka surat, buat daftar semua pembayaran yang diterima. Yang kelima yaitu endorsement restriktif langsung atas semua cek pelanggan. Yang keenam yaitu memiliki dua orang yang membuka semua surat yang berisi pembayaran dari pelanggan. Yang terakhir yaitu pengawasan kas reguler. Selanjutnya ancaman yang kedua yaitu masalah arus kas. Masalah arus kas memerlukan pengendalian internal, pengaturan kotak surat EFT atau kartu kredit, diskon untuk pembayaran pelanggan tepat waktu, dan juga anggaran arus kas. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama itu ada deskripsi dari objek penelitian kami, yaitu Gojek. Gojek ini dimulai pada 2010 dengan layanan pemesanan ojek via call center. Pada 2015, Gojek berkembang dengan aplikasi yang menawarkan GoRide, GoSend, GoMart, dan layanan-layanan lainnya. Next. Selanjutnya yaitu ada penerapan sistem informasi akuntansi pada Gojek. Di sini terdapat flowchart penerapan sistem informasi akuntansi di Gojek. Yang pertama itu di sini terdapat beberapa proses dalam siklus pendapatan akuntansi Gojek. Yang pertama itu proses login. Proses login ini dimulai saat
saat pengguna atau user membuka aplikasi Gojek dan memasukkan data-data kredensial seperti nomor telepon atau email beserta kata sandinya. Sistem akan memverifikasi data yang dimasukkan. Jika data tidak valid atau terjadi kesalahan, sistem akan meminta pengguna untuk mencoba lagi. Namun, jika data berhasil diverifikasi, pengguna akan diarahkan untuk masuk ke aplikasi dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memilih layanan. Proses yang kedua yaitu ada proses pemesanan. Setelah berhasil login, pengguna akan memilih layanan yang diinginkan, seperti GoRide untuk transportasi, GoFood untuk pemesanan makanan, atau layanan lainnya. Selanjutnya, pengguna mengisi informasi terkait pesanan seperti lokasi penjemputan, tujuan, atau detail spesifik lainnya. Sistem akan menerima data tersebut dan mencari driver terdekat untuk mengakomodasi pesanan. Dan proses yang ketiga yaitu proses penyelesaian pesanan. Setelah driver menerima pesanan, pengguna mendapatkan informasi tentang driver. Driver akan melaksanakan tugasnya seperti menjemput pengguna, mengantar ke tujuan, atau menyelesaikan pesanan sesuai permintaan. Ketika layanan selesai, sistem akan mencatat penyelesaian pesanan dan memastikan bahwa pengguna dan driver telah mengonfirmasi bahwa pesanan telah selesai. Proses ini akan menutup tahapan operasional pengantaran atau layanan utama. Selanjutnya yaitu ada proses pembayaran. Setelah layanan selesai, pengguna akan melakukan pembayaran sesuai metode yang dipilih pada awal. Jika menggunakan GoPay, sistem secara otomatis memotong saldo di akun pengguna. Jika saldo mencukupi, saldo akan otomatis terpotong. Namun jika saldo tidak mencukupi, pengguna perlu menambah saldo yang diperlukan sebelum pembayaran dapat diproses. Alternatif lainnya adalah pembayaran secara tunai, di mana pengguna menyerahkan uang langsung kepada driver. Seluruh transaksi baik melalui GoPay maupun tunai akan tercatat dalam sistem untuk keperluan pencatatan keuangan. Dan proses yang terakhir yaitu proses rating atau feedback. Tahap terakhir dari siklus pendapatan di Gojek yaitu memberikan penilaian atau masukan terkait layanan yang diterima. Setelah pembayaran selesai, sistem akan meminta pengguna untuk memberikan rating berupa bintang dan komentar. Feedback ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. Selain itu, sistem juga mencatat penilaian tersebut untuk driver sebagai bagian dari evaluasi performa mereka. Proses ini membantu menjaga standar layanan sekaligus memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pengalaman mereka. Next. Selanjutnya, di sini juga ada penerapan sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada PT Gojek Indonesia. Di sini terdapat gambar flowchart sistem pendapatan PT Gojek. Aktivitas prosedur penerapan sistem akuntansi siklus pendapatan yang dipengaruhi oleh pemberian jasa transportasi online ini meliputi beberapa prosedur. Yang pertama itu ada prosedur pemesanan jasa layanan Gojek yang meliputi tahap sales order entry. Di sini fasilitas ini memungkinkan konsumen melakukan pemesanan jasa transportasi online melalui aplikasi Gojek. Pada saat konsumen melakukan pemesanan dalam aplikasi Gojek, pelanggan dapat memilih jasa transportasi online yang ingin digunakan. Selanjutnya, setelah konsumen melakukan pemilihan alat transportasi yang digunakan, akan diarahkan memilih titik penjemputan dan titik tujuan yang hendak diantarkan. Setelah itu akan muncul tarif atau atas tujuan tersebut. Lalu pada aplikasi Gojek akan mengonfirmasi dengan mengarahkan metode pembayaran yang akan dilakukan oleh pelanggan, apakah akan menggunakan uang tunai atau sistem GoPay. Yang kedua yaitu pengantaran dan konfirmasi jasa layanan Gojek. Setelah melakukan self-order entry pada aplikasi, akan ada notifikasi dari aplikasi Gojek bahwa konsumen mendapatkan driver yang akan mengantarkan konsumen ke tempat tujuan dengan aplikasi menginformasikan nama pengendara, tipe kendaraan, dan plat nomor yang digunakan. Selanjutnya yaitu penagihan atau billing. Setelah pengendara Gojek melakukan penjemputan dan melakukan pengantaran pada aplikasi pengendara, akan memberikan informasi ke bagian keuangan untuk melakukan penagihan atas transaksi tersebut. Apakah secara tunai atau GoPay? Jika secara tunai akan memberikan konfirmasi tarif yang harus dibayarkan. Dan jika menggunakan GoPay, maka akan secara otomatis dilakukan pemotongan dana yang ada di saldo GoPay. Selanjutnya yaitu penerimaan pembayaran atau cash collection.
Setelah adanya proses pengantaran selesai dari aplikasi Gojek, maka akan dilakukan ke sistem database PT Gojek, yang mana akan dilakukan penerimaan kas atas transaksi yang telah dilakukan oleh driver Gojek pada aplikasinya, di mana jika pelanggan melakukan pembayaran secara tunai, maka penerimaan kas yang diterima oleh PT Gojek adalah deposit dari masing-masing driver sesuai dengan perjanjian, yaitu 20% akan dipotong dari dana deposit pengendara. Sedangkan jika melakukan secara non-tunai atau GoPay, maka akan secara otomatis memotong tarif yang akan diterima oleh driver tersebut. Dan yang terakhir yaitu pelaporan keuangan PT Gojek. Setelah proses penerimaan kas diterima, bagian keuangan sebagai piutang dan pendapatan perusahaan akan melakukan pencatatan serta laporan harian, bulanan, dan tahunan untuk dijadikan sebuah laporan kepada manajemen atas pencapaian driver dalam memberikan pendapatan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada penerapan pengendalian internal pada siklus pendapatan Gojek. Di sini yang pertama yaitu ada segregasi tugas atau segregation of duties. Segregasi tugas yaitu memastikan pembagian tanggung jawab secara tegas antara tim pengembang sistem, operasional, dan keuangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya konflik kepentingan dan menimbulkan resiko manipulasi data. Selanjutnya yaitu otomatisasi pencatatan pendapatan. Otomatisasi pencatatan pendapatan di Gojek mampu mencatat transaksi secara real-time dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Setiap transaksi langsung tercatat begitu pelanggan menyelesaikan pembayaran melalui aplikasi. Namun, terdapat potensi masalah ketika terjadi gangguan sistem seperti server down atau error dalam mencatat nominal transaksi yang bisa mempengaruhi akurasi data sementara. Selanjutnya yaitu ada pengendalian akses atau akses control. Gojek sudah menerapkan pengendalian akses yang ketat untuk melindungi data pendapatan dan transaksi. Setiap pengguna sistem diberikan akses sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Namun, kendala dapat terjadi jika ada pengguna yang tidak mematuhi protokol keamanan, misalnya membagikan data kredensial mereka ke pihak lain. Dalam kasus lain, pelanggan yang melaporkan pelanggaran mitra seperti pengendara yang berbeda dari informasi yang ada di aplikasi juga menunjukkan bagaimana sistem pengendalian akses dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi masalah keamanan data. Dengan adanya log aktivitas, pelanggaran dapat ditelusuri dan dilaporkan ke pihak berwenang. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi dan verifikasi berkala. Rekonsiliasi di Gojek dilakukan setiap hari secara otomatis untuk mencocokkan data transaksi dan dana yang diterima. Jika ditemukan perbedaan, sistem akan langsung mengeluarkan pelaporan sehingga tim keuangan dapat segera melakukan koreksi. Selanjutnya yaitu pengawasan dan audit internal. Gojek menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk memantau transaksi dan mendeteksi pola yang mencurigakan. Misalnya, jika terdapat transaksi dengan nominal yang tidak wajar, sistem akan memberikan notifikasi otomatis kepada tim audit untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir yaitu feedback dan resolusi masalah. Sistem feedback di Gojek memungkinkan pelanggan dan mitra untuk melaporkan masalah secara langsung melalui aplikasi. Misalnya, jika pelanggan merasa tidak nyaman dengan pengendara yang tidak sesuai di aplikasi, mereka dapat membatalkan pesanan atau mengajukan komplain. Hal ini menunjukkan bahwa sistem feedback tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga pengendalian internal yang mampu menjaga akuntabilitas mitra. Next. Selanjutnya di sini ada potensi ancaman dan kelemahan pada sistem informasi akuntansi siklus pendapatan pada Gojek. Yang pertama itu ada pada tahapan sistem entry pesanan atau order processing. Masalah pada tahapan ini yaitu ketidaksesuaian kendaraan dan pengemudi dengan data di aplikasi yang berpotensi menurunkan keamanan dan kepercayaan dari pelanggan. Potensi ancamannya yaitu yang pertama ada fraud, pelanggaran keamanan, dan penurunan reputasi. Solusi yang dapat diterapkan atas potensi ancaman ini yaitu peningkatan validasi data mitra, edukasi pelanggan untuk menggunakan fitur pembatalan atau komplain, dan yang terakhir yaitu pemantauan real time yang lebih ketat. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya ada pada sistem penagihan atau billing. Masalah yang terjadi ini adalah
mitra pengemudi sering kekurangan uang kembalian. Kemudian, tidak semua pelanggan memiliki saldo cukup untuk pembayaran non tunai. Lalu, potensi ancaman yang akan terjadi adalah yang pertama, keterlambatan transaksi. Kedua, ketergantungan pada tunai. Yang ketiga adalah risiko fraud. Lalu, solusi dari masalah ini adalah dorong penggunaan GoPay melalui edukasi dan insentif, kemudian wajibkan mitra pengemudi membawa uang kembalian yang cukup agar potensi ancamannya tidak terjadi. Lalu selanjutnya ada penerapan rekonsiliasi otomatis dan pemantauan transaksi secara real time. Itu ancaman yang terjadi ketidaksesuaian antara transaksi tercatat dan transaksi aktual tanpa rekonsiliasi otomatis. Nah, strategi untuk menghadapi ancaman ini adalah automasi rekonsiliasi dan pemantauan transaksi. Lalu, untuk segregasi tugas yang lebih ketat dalam pemrosesan pendapatan ini, ancaman yang terjadi ada tanpa segregasi tugas, risiko manipulasi data, kecurangan, atau kesalahan pencatatan meningkat. Kemudian, strategi yang dapat dilakukan adalah pemisahan tugas dan kontrol akses. Selanjutnya, untuk pengendalian yang lebih ketat terhadap akses data dan pengguna. Ancaman yang dapat terjadi adalah mengakses tak terkontrol ke sistem informasi akuntan dapat menyebabkan kebocoran data atau pencurian informasi transaksi. Strategi yang dapat dilakukan untuk ancaman ini adalah multifaktor authentication atau MFA dan kontrol akses terperinci. Kemudian, strategi perbaikan pengendalian internal siklus pendapatan Gojek yang dapat diterapkan adalah monitoring dan audit berkala. Ancamannya adalah tanpa pengawasan memadai, transaksi tidak sah dapat lolos, menyebabkan kerugian finansial dan ketidakakuratan pendapatan. Kemudian, strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman ini adalah audit internal berkala dan pemantauan transaksi. Kemudian ada pengendalian atas potensi kecurangan dalam pembayaran. Ancaman yang dapat terjadi ini resiko kecurangan dalam transaksi pembayaran atau pengembalian dana yang dapat mengakibatkan pencatatan pendapatan yang salah atau hilangnya pendapatan. Nah, strategi yang dilakukan untuk menghadapi ancamannya adalah verifikasi pembayaran ketat dan analisis fraud risk. Selanjutnya ada transparansi laporan dan prosedur pelaporan yang lebih jelas untuk strategi perbaikan pengendalian internal siklus pendapatan Gojek. Nah, ancamannya itu ada tanpa prosedur pelaporan yang jelas, maka penyimpanan laporan keuangan dapat sulit terdeteksi. Jadi, strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancamannya itu ada pelaporan real time dan dashboard terintegrasi. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan dari analisis kita, yaitu Gojek telah menerapkan pengendalian internal yang efektif. Namun, masih menghadapi ancaman seperti ketidaksesuaian informasi mitra, gangguan operasional, dan kendala rekonsiliasi data. Untuk memperbaikinya, Gojek perlu meningkatkan otomatisasi rekonsiliasi, memperjelas kontrol akses, dan memperkuat audit internal. Lalu ada yang terakhir, ada saran itu untuk meningkatkan pengendalian internal Gojek perlu adopsi AI untuk memantau transaksi, pelatihan mitra, optimasi GoPay, serta penguatan audit dan restorasi laporan. Langkah-langkah ini akan meningkatkan efisiensi keamanan dan kepercayaan dalam siklus pendapatan. Oke, segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.